Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Kita bisa melanjutkan pembelajaran ini melalui video yang Ibu buat kali ini. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang bilangan berpangkat, yaitu sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri, dan kali ini kita akan melanjutkan bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana kita yang pertama akan membahas tentang sifat-sifat akar dalam bentuk pangkat, yaitu ketika untuk M dan N itu bilangan positif, bilangan bulat positif, maka akan berlaku sebuah sifat, yaitu untuk akar dari A pangkat N itu maka akan sama dengan atau senilai dengan A pangkat N per 2. Nah, kita kasih contoh di sini. Akar dari 16 itu akan sama dengan 16 pangkat setengah. Kok di sini ada setengah, Bu? Oke, setengah ini didapat dari 16. Kita anggap di sini adalah 16, sesungguhnya ada pangkat di sini, pangkat 1. Tapi tidak ditulis ya. Jadi N di sini adalah 1. A pangkat N berarti 16 sebagai A-nya dan N-nya itu 1. 16 pangkat 1 di sini. Jadi kan di sini A pangkat N per 2. A-nya tadi berapa? 16. Kemudian N-nya berapa? N-nya 1 per 2. Oke, maka di sini akar 16 itu sama dengan atau senilai dengan 16 pangkat setengah. Nah, selanjutnya yaitu akar dari akar pangkat M dari A pangkat N, yaitu akan sama dengan atau senilai dengan A pangkat N per M. Kita contoh di sini ada 8 akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 pangkat 2 per 3. Kita lihat di sini. Jadi yang sebagai M di sini adalah 3, yaitu akar pangkat 3. Di sini akar pangkat N, dan di sini yang sebagai A-nya adalah 8, kemudian pangkatnya pangkat N di sini, berarti di sini N adalah 2, sehingga di sini akan senilai atau sama dengan A pangkat N per M. A-nya berapa tadi? A-nya 8, N-nya itu di sini N-nya 2 per 3. Per 3 ini didapat dari akar pangkatnya. Akar pangkatnya akar pangkat 3, berarti jadi 2 per 3 begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat pangkat dalam bentuk akar. Sifat-sifat dalam bentuk akar untuk M dan N bilangan positif, bilangan bulat positif, maka akan berlaku sebuah sifat. Di sini untuk akar pangkat N dari AB itu akan sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Nah, A dan B ini adalah sebuah perkalian, jadi bisa kita pisah atau menjadi A dan B secara sendiri-sendiri karena tapi memiliki akar pangkat N, karena akar pangkat N ini adalah milik bersama, miliknya A dan miliknya B, dengan syarat di mana A dan B-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, yang kedua yaitu akar pangkat M yang di dalamnya ada akar pangkat N dari A itu akan sama dengan atau senilai dengan akar pangkat di mana ini dikalikan M dan N. M dan N-nya ini bisa kita satukan menjadi satu, yaitu menjadi dikali M kali N, akar pangkat M kali N dari A, dengan syarat di sini A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu akar pangkat N dari A per B. Nah, jadi akar pangkat N ini miliknya bersama, milik antara A dan B, yaitu jadi akan senilai dengan akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B, dengan syarat A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar dari 0, tidak ada sama dengannya. Kenapa tidak ada sama dengan?
Karena B di sini adalah penyebut. Jika B-nya sama dengan 0, maka bilangan tersebut tidak akan terdefinisi. Jadi bilangan apapun itu ketika dibagi dengan 0, maka bilangan tersebut tidak akan terdefinisi. Sehingga B di sini harus lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 0 begitu. Oke, di sini ada contoh soal. Untuk contoh yang pertama, sederhanakanlah bentuk dari akar 72 ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. Oke, jawab akar dari 72 itu kita buat sebagai dua angka dari perkalian, di mana di dalam dua angka tersebut ada satu angka yang bisa dikalikan, yang bisa dikeluarkan dari akar atau nilai dari kuadrat suatu bilangan. Oke, di sini kita ambil 36 dikali 2 yang hasilnya adalah 72. 36 dikali 2 itu kan hasilnya adalah 72. Oke, itu sama dengan 36 dikali dengan akar 2. Jadi akar ini milik bersama, miliknya punya 2 dan miliknya punya 36 juga. Jadi akar 36 dikali akar 2. Kemudian yang selanjutnya kita peroleh 6 akar 2. 6 akar 2 ini kita peroleh 6-nya itu dari akar 36. Akar dari 36 itu sendiri adalah 6 dan dikali akar 2. Karena akar 2 ini tidak bisa kita keluarkan lagi ya, cukup dengan akar 2, maka kita peroleh nilainya adalah 6 akar 2. Jadi bentuk paling sederhana dari akar 72 adalah 6 akar 2. Oke, contoh yang selanjutnya. Untuk contoh yang kedua, yaitu sederhanakanlah akar pangkat 4 dari 64A pangkat 7 dikali B pangkat 8. Akar pangkat 4 dari 64A pangkat 7B pangkat 8 itu sama dengan, dimana di sini 64-nya sendiri itu kita buat 16 dikali 4 di sini. Kemudian A-nya di sini kita pecah menjadi A pangkat 4 dan A pangkat 3. Bu, kenapa kok dipecah pangkatnya? Oke, di sini juga dipecahnya kenapa harus angka 4 dan angka 3? Oke, kenapa di sini dipilih angka 4 dan angka 3 bukan angka 2 dan angka 5, angka 1 dan angka 6? Oke, alasannya kenapa di sini kita pilih angka 4 dan angka 3 adalah dengan tujuan yang nantinya untuk menghilangkan 4 di sini, akar pangkat 4-nya. Maka kita pilih di sini yang akarnya juga di sini 4, yang pangkatnya 4. Jadi A-nya pangkat 4 dan 3. Kemudian B-nya pun sama di sini karena B pangkat 8, maka B di sini adalah B pangkat 4 dan B pangkat 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu akar pangkat 4 dari 16 ini. 16 ini kita arahkan ke angka yang berpangkat 4. Di sini 16 adalah sama artinya atau sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian dikali dengan, di sini ada 4-nya kita buat jadi 2 pangkat 2. Kemudian A pangkat 4 ini yang tadi, A pangkat 3, B pangkat 4, dan B pangkat 4. Kemudian di sini jadi 2 pangkat 4, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4, B pangkat 4, dan B pangkat 4. Kok ini ada yang hilang? Oke, di sini bukan hilang, tapi dipisahkan. Jadi dikumpulkan mereka sesama yang memiliki pangkat 4. Kita kumpulkan dulu ini dengan yang berpangkat 4. Yang selebihnya yang tidak berpangkat 4 yaitu 2 pangkat 2 dan A pangkat 3 itu kita pisahkan ya, kita ubah kita buat dia menjadi akar sendiri. Nah, selanjutnya tahap yang selanjutnya yaitu
2 pangkat 4 dan A pangkat 4, B pangkat 4, dan B pangkat 4 semuanya diakar pangkatkan dengan 4 seperti pada sifat sebelumnya, yaitu 2 pangkat 4 ini bermaksud dengan 2 pangkat 4 per 4, yaitu bernilai 2. Kemudian A pangkat 4 per 4 itu bernilai A, B pangkat 4 per 4 bernilai B, dan B pangkat 4 per 4 yang ini juga bernilai B. Dan dikalikan dengan nilai yang ini, yang tadi tidak berpangkat 4 ya di dalamnya. Jadi dikali dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2 dikali A pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai paling sederhananya adalah 2 dikali A B kuadrat akar pangkat 4 dari 4A pangkat 3. Dimana B kuadrat ini kita peroleh dari ini ya, B dikali B, sehingga kita peroleh di sini jadi B kuadrat. Dan di sini ada akar pangkat 4 sama seperti yang ini, 4A pangkat 3. Kok di sini ada 4? Ya, 4 ini kita peroleh dari 2 pangkat 2 begitu. Oke, contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu sederhanakanlah akar pangkat 3 yang di dalamnya ada akar pangkat 5 dari 4x. Seperti yang dijelaskan pada sifat yang tadi, ketika ada akar di dalam akar, maka bisa dikalikan akar pangkatnya. Jadi dikalikan, yaitu akar pangkatnya kita kalikan 3 dikali 5 dari 4x. Maka sama dengan akar 3 dikali 5 berapa? 15, sehingga kita peroleh akar pangkat 15 dari 4x. Oke, begini. Baik, cukup ya. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Jika teman-teman belum ada yang paham, silahkan ditanyakan, boleh lewat sosial media yang telah Ibu cantumkan di depan. Kemudian jika atau bisa lewat WhatsApp jika teman-teman mempunyai kontak WhatsApp Ibu. Dan selanjutnya di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Ada 2 soal, di mana di dalam satu soal, untuk soal nomor 1 itu ada 6 poin, dan di soal nomor 2 itu ada 4 poin. Oke, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang baik. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan segera secara langsung. Dan Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.